kita buka ibadah minggu kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216 ayat 2. Biar gunung batu runtuh. Hukum Tuhan pada minggu reminiscere ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, ataupun anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1 dan 2. Tuhan dengar ratapanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1. Perubahan ajaib. Perubahan ajaib di dalam
firman Tuhan, nas epistel tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 230 ayat 1 dan 4. Aku rindu kau Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2, Kuserahkan pada Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini yang menyapa kita di Minggu 13 Maret 2022 tertulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya ini para ibu-ibu nih, atau mungkin anak-anak cewek begitu. Sering sekali saya melihat di salah satu stasiun televisi nasional, kalau tidak salah mereka menyebutnya film-film singkat begitu atau FTP, yang kisahnya itu selalu happy ending. Ada seorang supir begitu yang jatuh cinta pada anak majikannya, tapi rupanya dia adalah orang kaya atau konglomerat yang menyamar jadi supir karena bermasalah dengan keluarganya. Lalu mereka membangun hubungan dan film itu berakhir dengan sangat baik. Atau misalnya ada anak seorang konglomerat yang jatuh cinta pada pedagang asongan yang miskin, tapi rupanya pedagang asongan ini adalah anak orang miskin yang pintar yang dapat beasiswa, lalu kemudian memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dia menjadi mapan dan mereka bisa melanjutkan hubungannya, dan film itu happy ending. Kisah-kisah tentang berakhirnya segala sesuatu yang berujung bahagia itu banyak sekali ditemukan dalam kehidupan orang percaya. Gary Edgy pernah mengutip tulisan seseorang dan mengatakan, kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Dia selalu hinggap pada orang lain, tapi tidak pernah hinggap pada kehidupanku. Intinya dia mau mengatakan bahwa ia melihat kisah-kisah happy ending itu hanya untuk orang lain. Untuknya itu hanya yang terjadi dalam kehidupannya itu hanya sad ending. Peristiwa yang kebanyakan terjadi dalam dirinya itu adalah peristiwa-peristiwa yang ujung-ujungnya pasti menyedihkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 ini sepertinya memang Abraham sudah sepesimis tokoh yang diceritakan Gary Edgy tadi. Dia melihat di dalam masa-masa hidupnya bahwa terlalu banyak memang berkat yang dia terima selama ini. Tapi dia melihat di masa depan sana bahwa itu tidak ada gunanya. Sebab apa? Sebab ia menyadari bahwa
dia orang yang tidak diberkati Tuhan dengan keturunannya. Sepanjang hidupnya Abraham telah melihat penyertaan Tuhan. Ya, benar. Tapi kali ini dia terusik dan meragukan atau juga mempertanyakan penyertaan dan berkat Tuhan kepada dia. Tapi Tuhan memang luar biasa. Tuhan merancang dan menetapkan apa yang terbaik bagi orang-orang tebusannya. Dia merancang dan menjadikan kehidupan orang-orang yang dipilihnya menerima sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang dia terima sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah ini tentu bukan kisah baru dalam cerita iman Kristen. Karena itu ketika kita berbicara dengan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, kita akan melihat beberapa mutiara berharga yang akan bisa kita jadikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang berserah kepada rencana Tuhan seperti topik minggu hari ini. Yang pertama adalah Allah mengenal kita dengan sangat baik, lebih dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Di ayat 1 Allah berfirman kepada Abram, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Bapak Ibu, sebelum Abram menceritakan pergumulannya yang besar ini kepada Allah, ya tentu kita tahu sebelum itu Allah sudah mengetahuinya. Tapi Allah berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan. Sebab Allah benar-benar tahu apa yang dipergumulkan oleh Abram. Karena itu dia mengatakan, jangan takut. Kata jangan takut ini kekuatannya tidak lebih besar ketika Abram harus melawan musuh. Ketika Abram harus meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya dan sanak saudaranya. Ketika ia harus meninggalkan Ur Kasdim dan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi jangan takut ini adalah salah satu poin besar yang menceritakan betapa Tuhan mengenal hidup orang-orang yang dikasihinya. Sebelum Abram mengatakan, Tuhan menyapa dia. Jangan takut Abram. Sebab itu berarti adalah stempel atau jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Abram. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Perisai adalah hal yang penting ketika orang-orang Israel harus menghadapi musuh mereka dalam peperangan. Perisai adalah simbol kekuatan sebab mereka menjadi terlindungi dan kuat dengan perisai itu. Tapi Allah tidak melengkapi Abram dengan perisai-perisai yang dimiliki oleh orang-orang kebanyakan saat itu. Tuhan memperkenankan Abram, menjadikan dia sebagai perisai Abram. Akulah perisaimu, kata Tuhan kepada Abram. Dia ingin menjelaskan kepada Abram dan juga orang-orang percaya, Anda dan saya, bahwa kita tidak usah takut sebab perisai kita adalah Tuhan Allah sendiri. Bahkan Tuhan menggenapi seluruh ketakutan, kewaspadaan, kekhawatiran itu dengan mengatakan, upahmu akan sangat besar. Bagi Abram, tentang upah dan kebesaran harta milik itu bukan hal yang luar biasa. Sebab dia punya banyak buruh, dia punya banyak harta benda, dia punya banyak hewan ternak. Tapi Tuhan mau membangkitkan keyakinan Abram dan mengatakan, upahmu akan sangat besar. Sebab itu melebihi apa yang sudah pernah dia terima sebelumnya. Tuhan Allah mengenal kita jauh lebih baik dari pengenalan kita sendiri. Karena itu jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara.
Itu bukan kata saya, tapi Tuhan yang mengatakan, jangan takut. Di tengah masalah kehidupan yang mungkin orang lain tidak tahu, kita belum berani menceritakan ini. Atau mungkin kita merasa, gak usahlah ku kasih tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Dia mengenal kita jauh melebihi pengenalan kita akan diri kita sendiri. Jangan takut. Di tengah situasi hidup yang sulit ini, Tuhan bilang pada kita, jangan takut. Di tengah situasi yang membingungkan ini, kita berada di antara pilihan yang satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Ketika kita harus menghadapi hal-hal yang sulit kita terima dalam pikiran, yang mungkin tidak masuk akal, yang mungkin tidak bisa diterima hati nurani, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Sebab di luar itu perisai-perisai yang lain tidak ada gunanya. Karena dia menjamin kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal berikut yang ingin disampaikan firman Tuhan bagi kita adalah terbukalah pada Allah. Banyak orang yang mengalami pergumulan hidup ini merasa sanggup, Bapak Ibu. Merasa berdasarkan ukuran kepintarannya, dia bisa mengatasi masalahnya. Merasa berdasarkan kekuatan fisiknya, dia mampu melewati hal-hal yang sulit itu. Merasa berdasarkan hubungan kedekatannya dengan orang-orang tertentu, dia bisa mengatasi masalahnya. Dan merasa bahwa semua pergumulannya yang sudah berhasil dia lalui ini, itu karena kemampuannya sendiri. Tapi di ayat 3, di ayat 2, di ayat 3, Abram sangat terbuka kepada Allah. Jauh sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Allah akan memberkati Abram dengan keturunan yang banyak itu. Tapi sekarang dia meragukan janji itu. Di ayat 2 Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Dia sudah terima banyak hal, Bapak Ibu. Tapi dia berani mengatakan, apa yang akan kau berikan Tuhan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Betul sekali Bapak Ibu. Kita tahu bahwa budaya orang Yahudi hampir sama dengan budaya orang Batak begitu. Anak itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Salah satu tujuan hidup itu adalah hagabeon. Memiliki keturunan sebagai ahli waris yang meneruskan nama dari orang-orang tertentu. Abram mempertanyakan pemberian Tuhan yang sudah sangat luar biasa itu kepadanya. Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dia sudah bayangkan ini mungkin ya Bapak Ibu. Dang leleng beon, marujung nama ngoluku, tapi aku belum memiliki keturunan. Lalu di ayat 3 Abram kemudian mengatakan, kau tidak memberikan padaku keturunan. Kalau di ayat 2 dia masih mempertanyakan, apa yang akan kau berikan Tuhan? Tapi di sini dia mengatakan jelas sekali, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Tidak dibuka peluang oleh Abraham, Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tapi Tuhan sangat mencintai Abraham dan dia mengenal betul Abram. Dan dia mengatakan, firman Tuhan datang kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, tapi anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli warismu. Abram sudah merancang-rancang dalam pikirannya, rumahnya akan diberi pada Eliezer. Dan warisan itu akan diterima oleh anak yang bukan anak kandungnya. Tapi Tuhan berkata tidak.
Dan untuk meneguhkan hatinya, Tuhan memberikan kepadanya keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa luar biasanya Abram di dalam teks hari ini. Dia menggugat Allah dengan keputusan-keputusannya. Dia menggugat Allah dan membuat rancangan tersendiri untuk hidupnya tanpa melibatkan Allah. Seperti itulah kebanyakan hidup orang-orang saat ini. Tentu kita yakin dengan kemampuan kita. Dan karena keyakinan itu kemudian kita menggeser Allah yang adalah sepenuhnya pengatur dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan kemudian membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya." Bisa dibayangkan ini mungkin saat dia keluar dari kemahnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat langit. 1, 2, 3 sampai dia tidak sanggup untuk menghitungnya. Lalu Tuhan biarkan itu terjadi sehingga kemudian dia mengatakan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terjadi setelah itu. Setelah Abram menggugat Allah, dia kemudian mengatakan kepada Allah keraguannya. Lalu kemudian dia mengatakan rancangan hidup yang sudah dia bangun, yang bukan dalam persetujuan Allah. Tiba-tiba di ayat 6, atas peneguhan dari Allah sendiri, Abram kemudian mengatakan bahwa dia percaya pada janji Allah yang belum diterimanya itu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita ini diproses oleh Allah. Abram, bapak orang percaya itu tidak sedemikian kuat untuk mengimani janji Allah. Karena dunia punya kekuatannya juga. Tapi kemudian Abram ditolong oleh Allah. Sehingga dia boleh beriman kepada Allah. Dan mempercayai janji Allah yang diberikan kepadanya. Dari orang yang tertunduk. Dari orang yang meragukan masa depan. Dari orang yang menyaksikan pertolongan Tuhan. Abram berhasil keluar dari masa-masa sulit itu dan mengangkat kepalanya serta melihat bintang-bintang terang yang Tuhan janjikan seperti jumlah keturunannya, seperti sesuatu yang dia khawatirkan. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada kebenaran iman yang kita miliki di luar apa yang diberikan oleh Allah. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti topik dalam minggu hari ini, berserah kepada rencana Tuhan adalah cara yang tepat. Ada seorang pintar mengatakan, Allah menunda berkat-Nya, memberikan keturunan kepada Abram, supaya sampai Abram tidak bisa mengandalkan dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sebab dalam perhitungan orang secara umum, mengandung di usia tua itu mustahil. Tapi di dalam kepercayaannya kepada apa yang Tuhan janjikan, kemudian Abram menerima apa yang dia anggap mustahil sebelumnya. Berserah kepada rencana Tuhan tidak akan membuat orang yang percaya jatuh dalam hidup yang tidak berpengharapan. Justru ketika orang berserah kepada Tuhan, dia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Justru ketika Abraham berserah kepada rencana Tuhan, dia menerima di dalam kehidupannya berkat-berkat yang luar biasa yang Allah janjikan kepada dia.
Jadilah orang yang berserah kepada rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan jauh lebih berharga dari apa yang direncanakan dan yang dirancang manusia. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Kau menolong kami berserah ke dalam rencana-Mu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kiranya Kau menolong juga orang-orang yang tidak berpengharapan, yang meragukan rencana dan rancangan Tuhan, yang melihat jalan buntu di depannya, yang melihat kakinya terikat dalam masalah-masalah hidup, yang tidak memiliki jalan keluar. Kiranya Kau tolonglah kami untuk melihat setitik cahaya terang, pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Kau anugerahkan kepada kami untuk kami diami. Berkatilah kehidupan kami, berkati pimpinan kami, supaya dengan hikmat-Mu mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu, terkhusus HKBP. Tuhan, berkatilah pimpinan kami di gereja-Mu ini. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya mereka boleh memimpin gereja-Mu ini di dalam takut dan cinta akan Tuhan. Berkati seluruh bangsa-bangsa. Biarlah damai sejahtera tetap tinggal di hati bumi yang Kau ciptakan ini. Berkati orang-orang yang saat ini berjuang mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Kau datang dan menyapa serta menolong mereka, melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasihanilah kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Waktu manapun
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.